Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amselu Pratama dengan NIM 220 10 10 218, yang di mana saya di sini akan membahas model neuron dan penerapannya pada jaringan saraf tiruan. Di mana tujuan dari presentasi yang saya angkat kali ini yaitu pertama untuk memahami apa itu model neuron dan mengapa penting dalam komputasi modern. Kedua, menjelaskan keterkaitan model neuron dengan jaringan saraf tiruan atau JST, disingkat JST, dan memberikan contoh kasus nyata yang dapat diselesaikan dengan JST. Pengertian model neuron yaitu model neuron buatan adalah representasi matematis dari cara kerja sel neuron dalam otak manusia. Neuron menerima sinyal input, memprosesnya dengan bobot, yaitu nilai bobot yang dominan yang hasil inputannya dan menghasilkan output. Yang kedua, neuron buatan digunakan dalam kecerdasan buatan untuk melakukan tugas-tugas seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Yang ketiga, model ini terdiri dari komponen utama yaitu input, bobot, fungsi aktivasi, dan output. Yang di mana komponen neuron ada yang tadi disebutkan yaitu input. Input di sini adalah input data yang masuk ke neuron, misalnya seperti warna buah, nilai-nilai, atau yang bisa yang seperti panca indera manusia yang bisa terkena terus disimpan, terus ada nilainya gitu, ada supaya gimana gitu. Terus keduanya itu bobot. Bobot itu adalah angka yang menunjukkan berapa penting inputan tersebut, seperti saya bilang tadi, yaitu warna buah. Warna buah untuk apel dibedakan berapa berapa berapa, untuk warna buah yang mateng berapa nilainya, mungkin disimpan di dalam itunya berapa. Terus penjumlahan, yang di sini adalah prosesnya yaitu input yang dikalikan bobot. Inputnya dikalikan dengan bobot lalu dijumlahkan. Yang ketiga itu bias, nilai tambahan untuk menyelesaikan hasilnya. Yang keempat, fungsi aktivasi, mengubah hasil penjumlahan menjadi output yang dapat digunakan, contoh fungsi sigmoid dan sigmoid atau RLU. Model neuron jaringan saraf tiruan itu ada beberapa, yaitu JST dibangun dari beberapa buat buat neuron buatan yang saling terhubung. Tiap neuron dihubungkan dengan neuron lainnya melalui bobot. Neuron dapat juga diatur dalam beberapa lapisan, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Model JST dapat mempelajari data yang mengenali pola-pola tertentu melalui proses training. Contohnya sederhananya yaitu mengenali apakah gambar adalah kucing atau anjing berdasarkan pixel atau warnanya gitu. Yang keti yang selanjutnya kita masuk ke contoh kasus, yaitu prediksi prediksi pembelian produk, yaitu yang input pertamanya adalah 33, usianya 33, jumlah iklan yang dilihat, output yang akan yaitu beli atau tidak beli. Di sini kita sudah mempunyai datasetnya. Datasetnya seperti yang digambar, gitu-gitu gitu. Terus yang ditanyakan umur 33 tadi, seperti tadi iklannya yang dilihat 4. Terus kita masuk ke perhitungan perhitungan neuron untuk prediksi yang diketahui yaitu sudah pasti usia calon pembelinya. Yang di mana 30 tahun yang termasuk dalam X1. Jumlah ikan yang dilihat 4 kali yang diinisialkan dalam X2. Bobotnya untuk usianya yaitu W sama dengan 0 minus 0,1, terus bobot iklannya W2 0,9, yaitu saya ambil dari misalnya saja. Terus nilai biasnya minus 1,2,
dan langsung ke langkah pertama yaitu hitung nilai Z atau fungsi linearnya, yaitu kita masukin nilai W1 terus kali X1-nya. Seperti itu, terus X1-nya, terus nilai biasnya berapa, terus kita turunkan. Terus proses keduanya yaitu udah dapatkan masukkan semua nilainya, terus situ kan ada hasilnya yaitu min 3,3 plus 3,6 minus 1,2 yang dimana hasilnya sama dengan 0,9 negatif 0,9 yang dimana nilai yang proses kedua itu hitung output prediksi dengan fungsi aktivasi sigmoid. Fungsi sigmoid AZ A dalam kurung Z yang diberikan oleh rumus seperti itu, seperti berikut. Yang dimana nilai Z-nya 0,9 minus 0,9 maka Y sama dengan 1/1 plus E pangkat 0,9 sama dengan Y sama dengan 1/1 plus 2.459 sama dengan 1/3.459 sama dengan 0,288. Yang di mana nilai E-nya kenapa bisa menjadi 2450? Yang di mana nilai angka E-nya adalah konstanta matematika atau Euler's number yang dengan nilai sekitar yaitu 2,718 yang 2,118 dengan dipangkatkan 0,9 maka hasilnya 2,459 dan hasilnya segini. Dan karena nilai Y-nya sama dengan 0,288 yang lebih kecil dari 0,5 maka prediksi model model adalah tidak dap tidak beli, yaitu nol. Maka dari kesimpulan ini, eee, usia yang akan di usia yang tadi itu kita di soalnya itu 33, umurnya 33, melihat iklannya 4 kali, apakah dia akan membeli? Ternyata hasilnya tidak akan membeli. Oke, begitu saja, hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada masih banyak kekurangan, jika ada kekurangan lagi, mohon dijelaskan di komentar apa yang belum paham biar saya kasih perjelas lagi. Baik, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.